Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, secara terbuka memaklumkan di parlemen bahwa pemerintah Malaysia tengah mempercepat penerimaan 18 unit FA-50 buatan Korea Selatan untuk tentara udara di Raja Malaysia. Pernyataan ini penting, karena biasanya pengadaan alutsista udara diumumkan dengan nada hati-hati dan minim detail. Namun kali ini berbeda. Kata kunci yang muncul adalah dipercepat, bukan sekadar on schedule, tapi dipacu. Ini memberi sinyal bahwa Kuala Lumpur melihat adanya kebutuhan mendesak di domain udara, bukan dalam hitungan dekade, tapi dalam hitungan tahun. FA-50, pesawat latih, tapi bertaring. FA-50 bukan pesawat tempur berat. Ia berada di kelas Light Combat Aircraft. Namun jangan remehkan kemampuannya. FA-50 mampu membawa rudal udara ke udara jarak menengah, rudal udara ke permukaan, bom presisi, dan memiliki radar modern yang cukup untuk operasi pertahanan udara terbatas. Bagi Malaysia, FA-50 berfungsi ganda sebagai advanced jet trainer, sekaligus pengisi kekosongan skuadron tempur yang selama ini terlalu bergantung pada FA-18D Hornet dan Su-30 MKM yang jumlahnya terbatas dan biaya operasionalnya tinggi. Dengan 18 FA-50, Malaysia mendapatkan kuantitas kesiapan tinggi dan jam terbang yang lebih murah. LCA Batch kedua, bukan kebetulan. Kementerian Pertahanan Malaysia juga mempertimbangkan pembelian LCA Batch kedua. Artinya, FA-50 bukan solusi sementara. Ia sedang diposisikan sebagai tulang punggung baru TUDM di level bawah dan menengah. Ini sejalan dengan tren global. Banyak negara mulai sadar bahwa mengisi seluruh kekuatan udara hanya dengan jet berat itu mahal, lambat dan tidak fleksibel. Light fighter memungkinkan kehadiran udara yang konsisten, patroli rutin, dan respon cepat, tanpa menggerus anggaran secara brutal. MRCA, kartu strategis yang dipercepat. Yang paling menarik justru bukan FA-50, tapi sinyal percepatan proyek MRCA Malaysia. MRCA atau Multi-Role Combat Aircraft adalah pengganti MiG-29 yang sudah lama pensiun. Proyek ini sebelumnya berjalan lambat karena keterbatasan anggaran dan prioritas nasional. Namun kini, kata dipercepat kembali muncul. Artinya, Malaysia mulai menyadari bahwa tanpa jet tempur multi-role generasi modern, kekuatan udara mereka akan tertinggal terlalu jauh. Bukan hanya dari Singapura, tapi juga dari Indonesia. Indonesia, pemicu yang tidak diucapkan. Secara resmi, Malaysia tidak menyebut Indonesia sebagai alasan, tapi dalam geopolitik yang tidak diucapkan seringkali justru paling menentukan. Indonesia akan segera menerima batch pertama Rafale, total kontrak 42 unit, dengan opsi tambahan hingga 18 unit. Ini bukan angka kecil. Rafale adalah jet tempur multi-role kelas berat dengan kemampuan BVR, sensor fusion, electronic warfare, dan survivability tingkat tinggi. Dalam satu dekade ke depan, TNI Angkatan Udara berpotensi mengoperasikan puluhan Rafale aktif yang secara kualitas dan kuantitas mengubah peta kekuatan udara kawasan. Tekanan dua arah, Indonesia dan Singapura. Dari sisi barat dan selatan, Malaysia berhadapan dengan Indonesia yang tengah melakukan modernisasi besar-besaran. Dari sisi selatan dan tenggara, Singapura akan kedatangan F-35, pesawat tempur generasi kelima dengan stealth dan sensor yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Artinya, jika Malaysia tidak bergerak sekarang, TUDM akan berada di tengah tekanan dua kekuatan udara paling maju di Asia Tenggara. Bukan dalam konteks konflik, tapi dalam konteks deterrence dan posisi tawar strategis. Bukan perlombaan senjata, tapi keseimbangan. Penting untuk dipahami, ini bukan perlombaan senjata agresif. Tidak ada tanda Asia Tenggara menuju konflik terbuka. Namun dalam dunia militer, ketertinggalan terlalu jauh sama berbahayanya dengan provokasi. Malaysia bergerak cepat bukan karena ingin menyaingi Indonesia atau Singapura 1:1, tapi untuk memastikan mereka tetap relevan, tetap dihitung, dan tidak menjadi mata rantai terlemah di langit kawasan. Percepatan FA-50, fokus LCA batch kedua, dan sinyal kebut MRCA adalah potongan puzzle yang saling terhubung. Ini adalah respons rasional sebuah negara terhadap perubahan keseimbangan kekuatan udara regional. Indonesia bergerak,
Singapura bergerak. Malaysia tidak punya kemewahan untuk diam. Dan ke depan satu hal jelas, langit Asia Tenggara tidak lagi statis. Ia sedang membentuk keseimbangan baru.